Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailis Triani, NIM 1806590, kelas 7A PGSD. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty tahun 1991. Menurut Robin Fogarty, terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara tersebut adalah: yang pertama ada model penggalan, model keterhubungan, model sarang, model pengurutan, model irisan, model jaringan laba-laba, model bergalur, model keterpaduan, model terbenam, dan model jaringan kerja. Pertama, ada model penggalan. Model penggalan ini ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya dalam pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajarannya tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Lalu dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah pada jam-jam yang berbeda. Yang kedua ada model keterhubungan. Model keterhubungan ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir kosakata, pembelajaran kosakata, struktur, membaca, dan mengarang misalnya, dapat dipayungkan dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Hanya saja pembentukan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman secara utuh tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Karena itu, guru harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Yang ketiga ada model sarang. Model sarang merupakan model pembelajaran terpadu yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Yang dipadukan dalam model ini adalah kognitif, afektif, dan psikomotor, namun masih memfokuskan pada satu mata pelajaran saja. Yang keempat ada model pengurutan. Dalam model ini, topik yang dipelajari siswa disusun kembali untuk diusulkan sehingga pembahasannya dapat bertepatan dan dapat diajarkan secara paralel. Model ini memayungi satu mata pelajaran saja. Yang kelima ada model irisan. Model ini menggabungkan dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan pengajarannya menciptakan satu fokus konsep yang akan dipelajari siswa. Yang keenam ada model jaring laba-laba. Model yang paling populer adalah model jaring laba-laba ini. Model ini bertolak belakang dari pendekatan tematis secara pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Kelebihan pendekatan jaring laba-laba untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar. Faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Yang ketujuh ada model galur atau benang. Model galur ini merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk bergalur ini berfokus pada apa yang disebut metakurikulum. Kelebihan dari model pembelajaran ini antara lain konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni dan siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan di era globalisasi. 8. Ada model keterpaduan. Model keterpaduan ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu.
Model ini menggunakan pendekatan antar bidang studi dengan cara menetapkan atau menentukan prioritas kurikuler sehingga menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa mata pelajaran. Nomor 9 ada model celupan atau terbenam. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Model ini melibatkan beberapa mata pelajaran untuk nantinya disatukan dalam satu proyek yang tersusun dan berkaitan satu sama lain. Yang terakhir ada model jaringan kerja. Model jaringan kerja ini merupakan model pemanduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Model ini melatih siswa bekerja sama dengan melibatkan ahli yang nantinya siswa dapat bekerja secara kooperatif dalam mencari data atau hal yang berhubungan dengan suatu mata pelajaran.